Oke, bismillah. Setelah teman-teman berhasil menginstal PHP dan Komposer di laptop teman-teman semua, sekarang teman-teman bisa buka website laravel.com. Di sini kita akan pakai Laravel 12 ya, teman-teman. Teman-teman setelah membuka websitenya, teman-teman bisa pilih Get Started. Setelah itu pergi ke Installation, scroll ke bawah sampai teman-teman nemu yang ini. Kok Composer Global Require Laravel Installer. Ini kalau misalnya teman-teman mau install secara global, globalnya harus ada. Kalau nggak pengen diinstal secara global ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa copy. Saya itu buka terminal, paste di mana saja terminalnya. Biar kita nggak buka terminal 2 kali, saya akan pastekan di tempat project Laravel kita nanti kita taruh ya. Jadi saya taruh di folder ini. Kalau saya enter, dia otomatis akan diubah direksinya ke folder ini. Karena kita install secara global gitu ya. Nah, setelah terinstall, ini saya sebenarnya sudah menginstal sebelumnya. Setelah terinstall ya teman-teman, teman-teman bisa ke websitenya lagi. Di websitenya teman-teman copy yang ini, Laravel new example app. Example app ini bisa teman-teman ubah jadi nama project yang teman-teman pengen. Misal di sini kita rubah jadi basic Laravel gitu ya, Laravel. Nah ini teman-teman pastikan ketika download internetnya, ketika menjalankan kode ini, pastikan harus ada internet. Oh sebelumnya juga ya, waktu teman-teman ketik ini Composer Global Require Laravel slash installer ini, itu juga harus ada internetnya ya. Sama ini juga harus ada internet dan usahakan internetnya itu nggak lemot. Kalau misalnya lemot bisa jadi dia bakal ada file yang hilang lah atau gagal downloadnya dan sebagainya lah. Kalau intinya pastikan internetnya itu aman, oke? Kalau misalnya sudah teman-teman Laravel new terus namanya teman-teman ganti sudah, teman-teman bisa enter. Nah, untuk kalau ada pertanyaan gini, would you like to install a starter kit? Kita pilih no starter kit aja, langsung enter. Terus misalnya which testing framework do you prefer? Kita pakai satu PHP unit. Enter. Terus untuk would you like to install a Git repository, kita pilih no. Oke. Terus kalau sudah selesai, biarkan projectnya jalan sendiri. Atau installnya selesai gitu ya. Ini lumayan lama kok. Nah, selanjutnya teman-teman akan ada pertanyaan which database will your application use? Teman-teman bisa pilih SQLite. Soalnya kalau misalnya pakai SQL ini teman-teman harus nyalain XAMPP sampai XAMPP-nya harus nyala dulu. Dan karena pada video ini kita akan belajar tentang front end apa atau belum masuk ke database migration, kita jadi pakai MySQL dulu, SQLite dulu aja nggak apa-apa, teman-teman langsung enter. Terus we like to run the default migration, ini bisa yes bisa no, terserah. Ya yes saja nggak apa-apa. Nah setelah itu teman-teman masuk ke projectnya tadi pakai cd basic Laravel, teman-teman enter. Nah teman-teman jalankan PHP Artisan Serve untuk memeriksa apakah projectnya sudah jalan atau belum, atau sudah benar atau belum. Serve gini teman-teman pencet enter. Nah setelah itu serve running on HTTP bla 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 ini teman-teman klik, kontrol klik gitu ya. Kalau teman-teman lihat halaman kayak gini, itu tandanya project Laravel kita berhasil terinstall dengan baik. Oke, selanjutnya teman-teman bisa matikan dulu ini pakai Ctrl C untuk stop servernya jalan, artisan servernya biar mati. Setelah itu kita pencet kode spasi titik enter. Ketika teman-teman jalankan kode tersebut, kita akan melihat keseluruhan dari project Laravel kita. Oke, kita mulai dari root teman-teman. Kita akan belajar dari root dulu. Root ini adalah sebuah tempat di mana kita mengatur apa ya, flow-nya lah atau istilahnya itu ya, kita di web.php ini, di root ini kita mengatur apa yang akan ditampilkan oleh si aplikasi kita, aplikasi Laravel kita ini. Sebagai contoh di sini, kenapa tadi kita melihat waktu menjalankan PHP Artisan Serve melihat halaman yang tadi yang ini. Kenapa kita bisa melihat halaman yang itu? Itu karena di bagian rootnya, ketika
URL-nya ini default, dia akan mengembalikan return view welcome, yang mana return welcome ini merujuk kepada file yang ada di resource, views, dan welcome. Nah, dia merujuk ke bagian sini, teman-teman. Jadi seandainya nih, teman-teman ubah bagian sininya jadi bentar. Kita ubah misal ya, kita kosongin semuanya. Ini kita delete semua, dan misal ini kita delete, terus kita ganti jadi body biasa gini. Terus kita ganti dengan tulisan misal hello world gitu ya. Kita jadiin hello world kayak gini. Jangankan PHP Artisan Serve lagi, PHP Artisan Serve lagi, teman-teman akan melihat tulisan hello world itu. Lihat ya. Teman-teman akan lihat tulisan hello world yang ini. Paham ya? Yang ini juga kalau teman-teman refresh bakal jadi hello world. Oke? Paham ya? Kembali ke root lagi, ini kita kembalikan ke semula aja. Kayak gini. Kembali ke mana? Ke web.php lagi. Seandainya nih teman-teman ini ganti jadi tulisan string biasa, di sini misal pakai hello world gitu. Hello world. Nah, seperti yang tadi, kita akan melihat tampilan hello world. Oke ya. Jelas? Nah, setelah itu, terkadang kan kita perlu root lain nih untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, karena satu URL ini menampilkan satu hal. Kalau misalnya teman-teman pengen menampilkan hal yang lain, kita harus membuat sebuah URL baru, root baru gitu ya. Cara membuatnya gimana? Teman-teman tinggal ketikkan root gini, titik dua kali gitu ya. Kemudian pilih metodenya. Untuk sementara kita pakai get dulu. Get kayak gini. Terus jangan lupa kasih titik koma. Nah, setelah itu teman-teman sama yang seperti yang di atas, tentukan URL untuk mengakses ini. Misal di sini kita kasih misal greeting gitu ya. Greeting. Nama URL-nya ini greeting, terus kita kasih kata function kurung bulat, terus kurung kurawal, enter. Terus kita kasih return, teman-teman. Return. Misal selamat datang kayak gitu ya. Nah, ini kok masih merah? Kita lihat, oh ya, ini teman-teman kasih titik koma. Ingat di setiap baris di sini itu harus teman-teman kasih titik koma. Kalau nggak gitu error. Kayak gini error ya, merah ya. Harus ada titik koma. Oke, kembali ke root lagi. Jadi ketika URL-nya itu greeting, maka kita akan melihat tampilan selamat datang. Oke. Sekarang kita coba ganti URL-nya. Jadi selamat datang gitu ya. Bukan selamat datang, greeting. Greeting kayak gini. Kalau kita enter, kita akan melihat tulisan selamat datang ini, teman-teman. Paham? Oke, lanjut. Terkadang kita juga perlu URL yang dinamik, misal menampilkan suatu data berdasarkan ID gitu. Oke, kita nggak bisa kayak membuat ID-nya itu kita tentukan satu-satu, itu kan nggak mungkin. Kalau misalnya kita sebuah website sekolah gitu ya, kita kan nggak mungkin buat 20 URL hanya untuk menampilkan 20 siswa yang berbeda gitu. Itu nggak mungkin kan? Nah, itulah mengapa kita perlu yang namanya dynamic root. Root-nya itu bisa berubah-ubah gitu, berdasarkan apa yang diinputkan gitu. Sebagai contoh nih, kita buat dynamic root ya. Root gini, kita pakai metode get. Jangan lupa kasih titik koma. Pertama kita kasih tulisan biasa. Ini nggak wajib, cuman biasanya gini, greeting. Nah, URL dynamicnya itu di sini, teman-teman. Teman-teman kasih kurung kurawal, terus kasih kata-kata misal siswa gitu ya, atau nama deh, nama, terus tutup kurung kurawalnya kayak gini. Setelah itu koma, teman-teman kasih function kurung bulat, terus kurung kurawal, enter. Oh ya, setelah kata function, teman-teman kasih parameter untuk
parameter dengan nama yang sama dengan di URL ini. Misal nama ya, kan sebelumnya nama, jadi parameternya kita kasih nama kayak gini. Oke, kelar. Setelah itu, kita kasih return, teman-teman. Terus kita kasih tulisan gini. Selamat datang. Kayak gini. Nah, terus kita panggil fungsinya yang di atas. Untuk menggabungkannya, teman-teman bisa pakai titik, terus kasih $, nama. Nah, bisa kayak gini. Jadi setiap nama yang dimasukkan ke sini bakal sama dengan selamat datang yang ada di sini, gitu ya. Kita coba langsung aja. Misal nih, greeting ini, selamat datang greeting, misal kita ganti Joko. Joko, maka hasilnya adalah selamat datang Joko. Oh ya, biar bagus kita kasih spasi di sini teman-teman, spasi titik 2 gitu ya, spasi lagi. Mau kita refresh, selamat datang Joko gitu ya. Bentar, kita rapikan, C-nya besar, Joko kayak gini, enter. Oke, selamat datang Joko. Nah, ini intinya gitulah ya. Oke, itu tentang root. Sampai sini paham ya? Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman perhatikan, yang membedakan satu root dengan root yang lain selain metodenya nanti adalah URL-nya ini teman-teman. Jadi, identitas dari suatu root adalah URL-nya ini. Nah, kita bisa memberi nama dari URL ini, jadi dia akan memiliki identitas lain dengan cara kasih name kayak gini, name. Nah, terus kita kasih nama, misal, kita kasih nama gini, greeting, kayak gini, ini bisa. Jadi seandainya root greeting ini dipanggil tempat lain, kita cukup panggil greeting ini aja, nggak usah pakai URL lengkap kayak gini. Oke ya, jelas? Sip. Untuk sebentar kita hapus. Nah, tapi teman-teman, URL kayak gini nih atau menulis kode di rootnya itu di web.php ini bukan suatu yang bagus atau bukan best practice lah ya. Kenapa? Karena sebagai contoh di awal ketika kita buka welcome.php, ini aja ada 278 kodean. Padahal ini cuma satu halaman. Belum kok misalnya kita pengen halamannya banyak gitu ya. Di file ini bisa sampai ribuan kode dong di folder ini aja, di file ini aja. Dan tentunya itu sesuatu yang sangat tidak bagus. Sebagai contoh nih, misal kita rootnya kayak gini. Kita berusaha membuat URL profile siswa, jadi ada nama siswa untuk menentukan nama siswa, umurnya berapa, gitu ya. Dia statusnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita tuangkan semuanya ke dalam folder web.php ini, tentunya kan akan sangat tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, sangat panjang gitu ya. Ada dua bagian nih, ada logika dan ada view. Nah, di Laravel best practice-nya kita memisahkan dua file ini, menuliskan dua bagian ini, logika dan tampilan, itu di dua file yang berbeda. Untuk di bagian logika biasanya kita taruh di controller, dan untuk yang view kita taruhnya di bagian views. Oke, sekarang kita akan membuat controller teman-teman. Untuk membuat controller, kita bisa langsung tambahkan folder atau file di sini aja, di app ini, di folder app. Atau kita bisa juga melalui terminal, dan ini cara yang lebih bagus teman-teman. Di terminal, teman-teman buka terminal baru dengan ngeklik tanda plus ini, terus ada tulisan new terminal kan. Nah, teman-teman ketikkan php artisan make controller kayak gini. Kasih spasi, terus kita kasih nama controllernya teman-teman. Controller ini dimulai dengan huruf besar. Misal kita kasih nama profile control ya. Profile controller. Nah, perhatikan cara penamaannya. Huruf besarnya itu ada di setiap awal kata ya teman-teman. Kita enter. Nah, otomatis kita akan dibuatkan file controller di dalam di folder http ini. Kemudian ada controller baru.
Controller bawaannya cuma ada satu teman-teman, controller yang ini. Yang controller yang kita tambah adalah extend dari controller bawaan. Sekarang kita fokus ke controller yang baru kita buat teman-teman. Di sini kita bisa buat misal public function ya. Kita bisa buat sebuah function baru, public function, karena ini default ya, jadi kita bisa kasih nama index. Nah, untuk penamaan ini biasanya disesuaikan dengan kegunaannya teman-teman. Walaupun sebenarnya kita kasih nama apa aja itu nggak akan error. Cuman alangkah baiknya jika kita memberi nama itu sesuai gunaannya gitu ya. Misal, contoh ya, kita ke web.php lagi ya. Nah, ini kita bisa pindahkan ini ke dalam controller. Semuanya ini kita pindahkan ke dalam controller, Ctrl C gitu. Terus kita pastekan di sini, Ctrl V. Nah, kayak gini tuh bisa. Ntar saya biar birunya hilang. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ini bisa di controllernya. Nah, setelah itu kita sambungkan antara controller ini dengan rootnya. Nah, rootnya ini bisa kita delete teman-teman. Ini bisa kita delete. Itu buat perbandingan ya. Kita coba cek dulu ya. Ini kan profil siswa ya. Coba kita lihat hasilnya dulu. Profil siswa. Profil siswa. Ntar. Oh, pakai E-nya nggak ada berarti. Pas ya. Kayak gini, enter. Nama Ahmad Dhani, umur 26, status dewasa. Oke, kayak gini ya. Sekarang kita hapus ini. Sekarang ini coba kita hapus karena kita sudah nulisnya di controller ya. Nah, setelah kita karena kodenya sudah kita pindahkan ke controller, sekarang kita tinggal sambungkan antara controllernya dengan file web.php ini. Caranya gimana? Teman-teman bisa apa ya? Panggil aja langsung. Kayak gini. Kita buat sebaris aja bisa ini. Kita panggil si controllernya tadi. Ingat ya, setelah URL ini kita kasih koma. Nah, setelah itu kita panggil controllernya. Controllernya tadi kita kasih nama apa? Kasih nama profile controller, teman-teman. Profile controller. Nah, teman-teman pilih yang ini. Profile controller yang ini, teman-teman pilih. Nah, pastikan tulisan nih sudah profile controllernya berhasil diimpor gitu ya. Pakai ini. Pastikan baris kode ini ada. Nah, setelah itu kita kasih titik 2 kelas. Oke, terus koma. Nah, terus kita panggil function, public function yang tadi kita buat. Kita kasih nama apa tadi? Index ya. Index. Nah, kayak gini teman-teman. Ya, setelah kayak gini, hasilnya akan sama teman-teman. Kalau kita refresh, nggak akan ada perubahan. Padahal kan profil siswa sudah diganti ya. Kita nggak ada perubahan karena profil kontrolnya sudah terhubung dengan web PHP kita. Sebagai bukti ya, coba ini kita ganti jadi Joko siapa ya? Susanto, misal gitu ya, Joko Susanto. Maka kalau kita refresh dia jadi Joko Susanto, oke ya? Real ya sekarang? Apa namanya? Hmm, istilahnya. Sudah terhubung ya berarti sekarang. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita biasanya tuh memisah antara logika dengan tampilan teman-teman. Logika itu yang awal, yang ini, yang bagian ini logika, yang tampilan itu yang ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan coba pisahkan antara view, view, view ya benar, dengan logikanya. Nah, view-nya ini kita taruh di bagian itu teman-teman. Bagian folder view yang ada di resource. Kalau misalnya folder awalnya kan kayak gini. Teman-teman bisa pergi ke resource ini, pencet, setelah itu ke view teman-teman. Nah, kita taruh semuanya di sini teman-teman. Nah, kita taruh semuanya di sini, kita bisa buat folder baru. Misal
kita kasih nama apa ya? Profile ya. Profile.blade.php. Oh ya teman-teman, ekstensinya ini harus itu ya teman-teman. Blade.php. Jadi folder kita atau ya file kita ya harus memiliki akhiran blade.php. Setelah itu kita bisa pindahkan folder yang ini. Folder yang ini. Enggak, dari sini aja. Dari sini kita bisa pindahkan Ctrl X. Kita bisa pindahkan ke sini teman-teman. Ctrl V. Nah, kita format dokumen biar rapi. Oke, kayak gini ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, dia nggak akan ada tampilan. Kenapa? Karena profil siswa ini belum terhubung ke controllernya ini. Dan juga data-data yang ada di controller ini belum kita kirimkan ke view ini, ke folder profile.blade.php ini. Nah, cara kita ngirimnya itu ya, cara kita ngirimkan apa data-data yang ada di profil ini itu kayak gini teman-teman. Gini, kita tentukan mau kemana gitu ya, return karena kita ini mau ke view, jadi kita return view kayak gini, terus kasih kurung. Nah, folder view-nya kita kasih nama apa? Kita kasih nama profile ya teman-teman. Profile, benar nggak? Nggak keliru. Profile, nah, kayak gini. Nah, perlu teman-teman perhatikan, walaupun di sini namanya itu profile.blade.php, di bagian sini untuk ketika kita ngambil ini kita cukup kasih nama depannya aja profile gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman dekatkan kursor di sini dia akan otomatis ada di apa folder yang kita tuju itu ini resource view profile.blade.php yang mana itu benar ya folder yang akan kita tuju. Nah, sekarang kita kirimkan datanya. Apa yang akan kita kirimkan? Yang akan kita kirimkan di sini ada 3 ya teman-teman. Pertama nama, benar nggak? Karena di sini kita butuh nama, benar kan? Nama. Kedua umur, ketiga status teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai cara lama, pakai cara panjang gitu, atau bisa pakai cara yang baru. Kita pakai compact teman-teman. Compact. Nah, terus kita langsung kirim aja nama. Pertama yang kita kirim nama ya teman-teman. Setelah itu apa tadi saya lupa. Umur kayak gitu. Setelah itu status, ya kan? Status. Ntar ini harus kasih T. T. Pas ya. Nah, kalau sudah kayak gini, sekarang kita tinggal gimana cara kita panggilnya di sini juga di bagian blade-nya itu. Nah, caranya teman-teman bisa kasih ini bagian ini kita hapus bagian ini. Hapus. Nah, ini petiknya juga dihapus. Petiknya juga dihapus. Kita ganti titik kurung kurawal 2 kali. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah itu kita panggil variabelnya yang tadi. Variabelnya apa pertama? Nama ya teman-teman. Nama kayak gini. Clear? Oh, oke. Ntar. Oh, gak apa. Nama. Setelah itu kedua umur. Dolar. Umur. Umur kayak gini. Dan yang terakhir adalah status teman-teman. Tek. Status. Nah, kayak gini teman-teman. Coba kita lihat ya sekarang hasilnya. Refresh. Wah, sekarang datanya sudah terkirim teman-teman. Seandainya ini kita nggak ada variabel ini, kita hapus ya. Kita hapus, kita hapus, hapus. Maka hasilnya kosong teman-teman. Cuma tampilannya ada yang kekirim. Tampilannya itu terkirim karena kode ini teman-teman. Sampai view profile
titik. Nah, itu yang menentukan eh, tampilan yang seperti ini, itu tentukan sampai bagian view profile, dan masalah datanya tadi itu ditentukan atau karena kode bagian ini teman-teman. Oke, bagian compact, nama, umur, status yang terkirim. Dan ini tuh, nama ini harus sesuai dengan ini, variabel yang ini. Karena kalau kode lamanya itu gimana ya? Kode lamanya seingat saya tuh, jadi ada sama dengannya gitu, jadi lebih jelas. Tapi cara terbarunya kayak gini teman, otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini panggilnya nama satu, sedangkan di sini nggak ada nama satu kan, nah dia nggak akan kepanggil teman-teman. Bentar ya, sebagai contoh, nama kita panggil nama satu gitu ya. Kalau di refresh, bakal error. Harusnya error sih. Tunggu. Wah, bener kan? Dia tidak tahu nama satu ini dapat dari mana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pakai nama satu, harusnya di sini nama satu gitu, bukan? Jadi nama yang ada di sini itu menyesuaikan variabel yang ada di atasnya, gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya ini kita refresh, harusnya sudah sembuh. Paham ya teman-teman masalah kenapa kita pakai memisahkan, atau bagaimana cara kita membuat kode yang lebih baik dengan cara memisahkan antara root yang ada di web.php ini, terus controller tempat kita menaruh logika, kemudian profile.php tempat di mana kita menaruh tampilannya atau view-nya gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar migration.